Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Organisasi sekolah. Makna organisasi. Menurut bahasa, kata organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu organis yang artinya mengatur, seperti itulah di dalam John M. Eccles dan Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003. Lalu menurut Kamus Bahasa Indonesia, organisasi berarti penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi satu kesatuan, seperti itulah dijelaskan oleh Pius Apartanto M. Dahlan Al-Bari, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994. Sedangkan makna organisasi menurut istilah ada beberapa pendapat. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana terdapat seorang, beberapa orang yang disebut atasan dan seorang kelompok yang disebut bawahan. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu, seperti itulah dijelaskan oleh Adam I. Indrawijaya, Perilaku Organisasi, Bandung, Sinar Baru, 1989. Sujadi mengatakan bahwa organisasi adalah sekelompok manusia yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, seperti itulah dijelaskan oleh Makmur, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bandung, Revika Aditama, 2007. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. 1. Struktur organisasi. Kelangsungan hidup sebuah organisasi sebenarnya berkaitan erat dengan proses perilaku manusianya yang dapat memperkuat roh atau jiwa bagi kedinamisan sebuah struktur organisasi. Menurut Gibson, struktur organisasi adalah pola formal kegiatan dan hubungan di antara berbagai subunit dalam sebuah organisasi. Berdasarkan pandangan Gibson, kita bisa mengatakan bahwa struktur organisasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai bagian dari susunan kotak-kotak yang berarti struktur yang bersifat statis. Kedua, hubungan kegiatan yang merupakan struktur yang bersifat dinamis. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia lakukan. Dalam kata lain, fungsi dari struktur organisasi yaitu A. Kejelasan tanggung jawab. B. Kejelasan kedudukan. C. Kejelasan uraian tugas. D. Kejelasan jalur hubungan. Dalam organisasi ada 4 unsur pokok yang sangat penting yaitu A. Unsur pimpinan. B. Unsur pembantu pimpinan. C. Unsur servis. D. Unsur pelaksana. Setiap unsur memiliki jabatan, tugas dan wewenang masing-masing dan setiap unsur diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar segala tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud, seperti itulah dijelaskan oleh Piet Asahertian, Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, Surabaya, Usaha Nasional, 1994. Selanjutnya masuk ke makna sekolah. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin yakni skole, sekolah, skolae atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan utama mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan di waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral, budi pekerti, dan estetika, seni. Sedangkan menurut Sunarto, 1993, sekolah telah berubah maknanya menjadi sebuah bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah kepala sekolah bisa berbeda pada tiap sekolahnya, tergantung kebutuhan masing-masing, seperti itulah dijelaskan oleh Abdullah, Sosiologi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa, atau murid, di bawah pengawasan pendidik guru.
Sebagian negara memiliki sistem pendidikan formal, yang pada umumnya wajib untuk menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Nama-nama untuk sekolah ini berbeda-beda menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan sekolah dasar. Selain sekolah inti, anak didik di negara tertentu juga memiliki akses dan mengikuti sekolah, baik sebelum atau sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau prasekolah menyediakan sekolah untuk anak yang berusia 3-5 tahun dan universitas, sekolah kejurus, perguruan tinggi tersedia pula setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah juga bisa didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan kurikulum dan metode non-tradisional. Ada pula sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta private school. Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa menyediakannya seperti pesantren, sekolah Kristen, dan sebagainya. Saatnya masuk ke organisasi sekolah. Organisasi sekolah biasanya termasuk dalam ekstrakurikuler yaitu kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan dalam sekolah. Jenis kegiatan ini diantaranya adalah A. Krida, meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS Palang Merah Remaja PMR Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka. B. Karya ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah remaja KIR kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. C. Latihan lomba keberbakatan prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan. D. Seminar, lokakarya, dan pameran bazar, dengan substansi antara lain karir, pendidikan, kesehatan perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya. Selanjutnya masuk ke visi dan misi organisasi dalam sekolah ekstrakurikuler. A. Visi kegiatan ini adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan siswa yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. B. Misi kegiatan ini adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka, serta menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan siswa mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok. Adapun fungsi, manfaat serta tujuan kegiatan organisasi dalam sekolah. A. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. B. Sosial, yaitu fungsi kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial siswa. C. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi siswa yang menunjang proses pengembangan. D. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan untuk mengembangkan kesiapan karir siswa. Selanjutnya prinsip kegiatan organisasi dalam sekolah. A. Individual, yaitu prinsip kegiatan yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat siswa masing-masing. B. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan yang sesuai dengan keinginan dan diikuti siswa dengan sukarela. C. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, seperti itulah dijelaskan oleh tim MDC Prof Kalimantan Selatan, workshop implementasi pakem dalam proses belajar mengajar bagi guru, tanggal 23, 24, dan tanggal 25 Juni di tempat gedung PPAM Banjar Indah Banjarmasin. Organisasi sekolah yang baik. Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan. Dengan organisasi yang baik dapat menghasilkan siswa-siswa yang berbakat dan berkualitas yang akhirnya akan mengharumkan nama sekolah yang bersangkutan dan juga dapat menambah minat masyarakat untuk memasukkan anaknya dalam sekolah tersebut, seperti itulah dijelaskan oleh M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan organisasi sekolah.
Sebenarnya pedoman untuk menyusun organisasi sekolah yang baik tidaklah mudah ditentukan. Perbedaan sekolah yang satu dengan yang lainnya adalah salah satu penyebab kesulitan itu. Tetapi sangat mungkin apabila sekolah yang sejenis mempunyai organisasi sekolah yang sama atau seragam dalam hal struktur atau susunannya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan organisasi yang ada dalam sekolah. 1. Tingkat sekolah. Berdasarkan tingkatannya sekolah-sekolah di Indonesia dapat dibedakan atas: A. Sekolah dasar SD. B. Sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP. C. Sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. D. Perguruan tinggi. Seperti itulah dijelaskan oleh B. Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Dengan demikian keadaan fisik dan perkembangan jiwa anak jelas berbeda antara anak tingkat 1 dengan tingkat sekolah berikutnya. Misalnya tingkat SD tidak memiliki organisasi yang dinamakan OSIS karena mereka mungkin belum siap untuk menerima tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dari teman-temannya. Lain halnya dengan di SMP, SMA dan perguruan tinggi sudah diadakan sebuah organisasi yaitu OSIS dan BEM karena anak-anak itu memang sudah mengerti tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. 2. Jenis sekolah. Berdasarkan jenisnya sekolah terbagi menjadi dua jenis yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang program pendidikannya bersifat umum dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sekolah ini yaitu SMP dan SMU. Sedangkan yang disebut dengan kejuruan adalah sekolah-sekolah yang program pendidikannya mengarah kepada pemberian bekal kecakapan atau keterampilan khusus agar anak didik dapat langsung terjun ke dunia masyarakat. Sekolah ini yaitu SEMEA, STM, SMK, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan program pendidikan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai maka organisasi-organisasi dalam sekolah yang berlainan jenis tersebut pasti berlainan pula. 3. Besar kecilnya sekolah. Sekolah yang besar tentu memiliki jumlah murid, jumlah kelas, jumlah guru, dan karyawan serta fasilitas yang cukup memadai. Sekolah yang kecil adalah sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang berlaku. Sekolah yang besar sudah pasti memiliki organisasi yang lebih beragam daripada sekolah-sekolah yang kecil karena jumlah murid yang lebih banyak dan fasilitas yang memadai. 4. Letak dan lingkungan sekolah. Berdasarkan letak dan lingkungannya, sekolah-sekolah di tanah air ini memiliki perbedaan situasi, kondisi dan sifat-sifat lingkungannya. Letak sebuah sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan akan mempengaruhi kegiatan sekolah tersebut, berbeda dengan sekolah dasar yang berada di kota, demikian pula sekolah lanjutan pertama yang kini mulai didirikan hampir di setiap daerah kecamatan, kegiatan dan programnya tentulah berbeda dengan sekolah-sekolah lanjutan di kota apalagi di kota-kota besar. Selanjutnya masuk ke menyusun organisasi sekolah. Organisasi merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang penting pula di samping perencanaan, di samping sebagai alat, organisasi dapat pula dipandang sebagai wadah atau struktur dan sebagai proses. Untuk menyusun organisasi sekolah yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mempunyai tujuan yang jelas. 2. Para anggota menerima dan memahami tujuan tersebut. 3. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan, kesatuan pikiran, DCB. 4. Adanya kesatuan perintah unity of command. 5. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam organisasi itu. 6. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing. 7. Struktur organisasi sebaiknya disusun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 8. Pola organisasi hendaknya relatif permanen. 9. Adanya jaminan keamanan dalam bekerja. 10. Garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya jelas tergambar di dalam struktur atau bawahan organisasi. Dan yang penting di sini adalah suatu struktur organisasi yang telah disusun haruslah disertai dengan deskripsi tugasnya untuk masing-masing organ atau bagian-bagiannya, seperti itulah dijelaskan oleh M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, OP Cit. Daftar Pustaka. 1. Adam I. Indrawijaya, 1989, Perilaku Organisasi, Sinar Baru, Bandung.
2. Makmur, 2007, Ilmu Administrasi dan Organisasi, Rafika Aditama, Bandung. 3. John M. Eccles, dan Hasan Sadili, 2003, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 4. Jakarta. 4. M. Dahlan Albari, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya. 5. M. Ngalim Purwanto, 2003, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung. 6. Suryo Subroto B., 2004, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta. 7. Piet Asahertian 1994, Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, Usaha Nasional, Surabaya. 8. Prof. Dr. H. Abdullah Idi, 2011, Sosiologi Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.